Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah wa ba'd. Ikhwatal iman rahimakumullah jami'an, di antara pengajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam suluk yaitu muwafaqatun nusus syar'iyyah lafdhan wa ma'na, menyesuaikan dengan nas-nas syar'i baik secara lafaz dan makna. Maksudnya apa? Mereka menggunakan istilah-istilah yang memang istilah sesuai dengan nas-nas syar'i. Jadi tidak membuat istilah-istilah baru. Ya, jadi dalam perkara mustalahat pun, di dalam perkara istilah yang digunakan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam bab suluk, maka mereka menggunakan istilah-istilah syar'i, ya, berusaha menyesuaikan dengan nas-nas syar'i baik secara lafaz dan makna, ya, sehingga mereka menjaga adab dan etika terhadap mustalahat syar'iyah diniyah. Jadi mereka menjaga etika terhadap istilah-istilah syar'i, istilah-istilah dini, ya. Dan mereka berpegang dengan lafaz-lafaznya dan makna-maknanya. Jadi mereka berpegang dengan lafaz-lafaznya, demikian juga makna-maknanya. Wa yuhaqiquna hududaha wa ta'rifatiha ilman wa amalan. Sehingga mereka merealisasikan batasan-batasannya, ya. Kemudian ta'rif-ta'rifnya, ya, definisi-definisinya baik secara ilmu dan pengamalan. Nah, kemudian kata penulis, wasanata hadatsu an hadhil masalah min khilal ma yali, dan kita akan berbicara tentang permasalahan tersebut dari pembahasan sebagai berikut. Nah, pertama, asnallahu ala man arafa hudud ma anzalallahu ta'ala ala rasulih wa dhamma man jahilaha. Allah Subhanahu wa ta'ala memuji orang yang mengetahui batasan-batasan apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya, dan Allah mencela orang yang jahil terhadap batasan-batasan tersebut. Jadi Allah memuji orang yang mengetahui atau mengenal batasan-batasan atau hudud yang Allah Ta'ala turunkan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mencela orang yang jahil terhadap perkara tersebut. Faqala subhanahu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, al-a'rabu asyaddu kufra wa nifaqa wa ajdaru an la ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasulih. Orang Arab Badui adalah orang yang paling kufur dan paling munafik tatkala itu. Jadi al-a'rab asyaddu kufran wa nifaqa, ya. Orang Arab Badui, orang Arab pedalaman adalah orang yang paling dahsyat kekafiran dan kemunafikannya, dan paling tidak mengerti batasan-batasan apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya, ya. Jadi Allah mensifati orang Badui, ya,
orang yang tinggal di pedalaman yang jauh dari peradaban, ya, dengan sifat tidak mengerti terhadap batasan-batasan yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Nah, sebagai salah satu contoh, kalian mungkin pernah membaca atau mendengar kisah orang Arab Baduy yang datang ke masjid kemudian kencing di masjid, di pinggiran masjid. Itu bukti, ya. Jadi datang Arabi, orang Arab Baduy, kemudian ya dia kencing di salah satu tempat di masjid, ya, sampai ketika itu para sahabat bereaksi dan ingin menghentikan hal tersebut, namun oleh Nabi SAW dilarang, ya, sampai Arab Baduy tersebut selesai dari kencingnya. Kemudian Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk membawa seember air dan mengguyur bekas kencing tersebut dengan seember air. Ya, itu menunjukkan kaifiyah tata cara mensucikan tanah yang terkena najis, terkena air kencing dengan diguyur air. Ya. Nah, kemudian Nabi menasihati orang Arab Baduy tersebut, ya, bahwasanya masjid itu tidaklah dibangun melainkan untuk salat, zikrullah dan tilawatul Quran. Tidak layak untuk dibuang di dalamnya kotoran, ya. Baik. Kemudian, ya, setelah itu apa yang dikatakan oleh orang Arab Baduy? Ya, Allahumma arhamni wa Muhammad. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad. Wala tarham ghairana. Jangan kau rahmati yang lain. Ya. Di dalam doa yang dipanjatkan saja dia mengatakan Allahumma arhamni wa Muhammadan. Ya, menyebut nama. Ya, terhadap Rasulullah menyebut nama. Ini tidak tahu, tidak mengerti batasan yang Allah turunkan kepada Rasulnya, ya. Itu diantara bukti. Nah, kemudian yaqulu Ibnul Qayyim rahimahullah, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, ma'rifatu manazilil ubudiyah wa maratibiha min tamami ma'rifati hududi ma anzalallahu ala rasulihi. Jadi mengetahui mangzilah ubudiyah dan martabat-martabatnya, tingkatan-tingkatannya atau urutan-urutannya, itu termasuk kesempurnaan mengetahui batasan-batasan yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Faqad wasafallahu ta'ala man lam ya'rifa bil jahli wal nifaq. Dan Allah Ta'ala mensifati orang yang tidak mengetahui batasan-batasan tersebut dengan kejahilan dan kemunafikan. Faqala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Berkata Arab Baduy, kami telah beriman. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, kalian belum beriman. Ya, maksudnya belum beriman dengan keimanan yang sempurna. Ya, belum beriman dengan keimanan yang sempurna. Nah, dan keimanan yang sempurna tersebut belum masuk kepada kolbu-kolbumu. Ya, itu kayaknya cari sarung tadi. Nah, keluar. Nah, sebelah sini sarungnya. Nah, itu.
Dan apabila kalian taat kepada Allah dan Rasulnya, ya. Jadi tadi berkata Arab Badui, kami telah beriman, katakanlah kalian belum beriman. Akan tetapi ucapkanlah kami telah berislam, aslamna. Dan keimanan yang sempurna tersebut belum masuk ke dalam kalbu-kalbu kalian. Wa in tuti Allah wa rasulahu, dan apabila kalian mentaati Allah dan Rasulnya, la yalitkum min amalikum syai'a, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan sedikit pun dari amal kalian. Innallaha ghafurur rahim. Nah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Al-Hujurat ayat ke-14. Nah, kemudian dalam surah At-Taubah ayat 97, Al-A'rabu asyaddu kufra wa nifaqa wa ajdaru an la ya'lamu hududa ma anzalallah ala rasulih, ya. Wallahu alimun hakim. Orang Arab Badui sangat kufur dan munafik dan paling tidak mengerti batasan apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, kemudian fa bima'rifati hududiha dirayatan wal qiyam biha riayatan yastakmilul abdul iman wa yakun min ahli iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Ya, ini dinukil dalam kitab Madarijus Salikin. Ya. Maka dengan mengetahui batasan-batasannya, ya, batasan-batasan apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya, ya, dia mengetahui secara dirayah, secara teori, ya, dan dia menjalankannya, ya, sebagai bentuk riayah, sebagai bentuk perhatian terhadap amalan, ya, sebagai bentuk pengamalan dari ilmu tersebut. Maka seorang hamba menyempurnakan imannya dan dia termasuk ahli iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Dia orang yang merealisasikan firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Ya, hanya kepadamu kami beribadah, tidak kepada yang lain, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ya. Wa yaqulu aidan, demikian juga beliau mengatakan, fa min asyrafil ulum wa anfa'iha ilmul hudud, la siyama hududul masyru' al ma'mur wal manhi, wala yukhriju minha ma huwa dakhilun fiha. Wa adalun nas man qama bi hududil akhlaq wal a'mal wal masyru'at ma'rifatan wa fi'lan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, di antara ilmu yang paling mulia dan paling bermanfaat yaitu ilmu tentang hudud, ilmu tentang batasan-batasan. Ya. Ilmu tentang batasan-batasan apa yang Allah turunkan. Ya, ilmu syariat. Karena syariat ini menjelaskan batasan-batasan. Ya, supaya seseorang itu tidak melampaui batasan-batasan tersebut. Ya. Syariat mengatur itu. Yang memberikan batasan-batasan. Dan syariat tadi di atas keadilan, di atas wasatiyah, ya, sebelumnya, ya, pertengahan, tidak ifrat, tidak ekstrim gulu, dan tidak tafrit, tidak sebaliknya. Itu syariat itu memberikan batasan-batasan yang jelas, ya, memberikan batasan-batasan yang jelas. Contohnya apa? Salat, ada batasan-batasannya. Batasan tersebut contohnya yang terrealisasi di dalam rukun, syarat, rukun, wajibat, ya. Kemudian dijelaskan pembatal-pembatal, makruhat. Itu kan semuanya menjelaskan tentang batasan. Ya, dalam syariat nikah ada batasan-batasan. Muharramat fin nikah, misalkan wanita-wanita yang haram dinikahi.
yang halal, kemudian jenis-jenis pernikahan yang terlarang, kemudian batasan berapa seseorang boleh punya istri misalkan. Nah, itu ilmu tentang batasan ya. Taib. Nah, kemudian apalagi batasan-batasan yang disyariatkan, ya, hududul masyru', dan yang diperintahkan serta yang dilarang. Ya. Islam menjelaskan halal haram. Ya, misalkan kita diperintahkan kulu minat thayyibat, memakan hal-hal yang baik. Kemudian batasannya apa? Kulu washrabu wala tusrifu, makan minum jangan israf, jangan berlebihan. Itu batasan-batasan. Nah, maka jangan mengeluarkan darinya sesuatu yang memang merupakan masuk ke bagiannya. Ya, maka manusia yang paling adil, orang yang menjalankan batasan-batasan akhlak, batasan-batasan amal, dan perkara-perkara yang disyariatkan secara teori dan praktek. Ya, jadi dia sempurna secara teori dan praktek. Nah, baik. Nah, kemudian yuqarriru Ibnu Taimiyah al-wajib nahwal alfad asy-syar'iyyah. Ya, jadi di antara pengajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya selalu menyesuaikan dengan nas-nas syar'i, baik lafaz maupun makna. Tadi pertama, Allah memuji orang yang mengetahui batasan-batasan yang Allah turunkan kepada Rasulnya dan mencela orang yang jahil terhadap perkara tersebut. Nah, kemudian selanjutnya Abul Abbas Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ya menetapkan ya, bagaimana kewajiban kita terhadap lafaz-lafaz syar'i. Ya, lafaz-lafaz syar'i contoh apa? Islam, iman, ihsan, itu lafaz-lafaz syar'i. Yaumul akhir, itu lafaz-lafaz syar'i. Rasul, nubuah, kenabian, itu lafaz-lafaz syar'i. Salat, doa, tawakal, ya, itu lafaz-lafaz syar'i. Nah, bagaimana sikap kita terhadap lafaz-lafaz syar'i? Ya, contoh misalkan dalam bab akidah, ya, menjelaskan sifat Allah yang bersifat azali, lafaz syar'inya apa? Al-awwal. Dan menjelaskan sifat Allah ya, itu abadi, ya, al-akhir. Itu menunjukkan azali dan abadi. Ya, lafaz syar'inya huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin, itu semua lafaz syar'i. Nah, bagaimana dengan lafaz qadim misalkan? Ya, itu sebetulnya bukan lafaz syar'i, namun terkadang digunakan oleh para ulama untuk menjelaskan, untuk memberikan pendekatan pemahaman ya kepada orang yang memang mengertinya itu. Ya, mengertinya itu. Ya. Seperti istilah Tuhan itu kan bukan lafaz syar'i. Tapi boleh nggak kita menggunakan? Boleh. Tapi misalkan tadi tujuannya untuk supaya untuk menjelaskan. Lafaz syar'i apa? Ilah. Ya. Rob itu lafaz syar'i. Ya. La ilaha illallah. Alhamdulillahi rabbil alamin, itu lafaz syar'i. Nah, beliau berkata, al-alfad allati ja'a bihal kitab wa sunnah alaina an nattabi'a ma dalat alaih. Jadi lafaz-lafaz yang
dibawa oleh kitab dan sunnah, kewajiban kita adalah mengikuti apa yang ditunjukkan oleh lafaz tersebut. Nah, tadi disebutkan mislu lafzil iman. Contohnya lafaz iman. Wal bir. Al bir, ketakwa apa? Kebaikan. Ya, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Al bir, ya. Wa ta'awanu bil birri wa taqwa. Al bir, ya. Suka diterjemahkan dengan kebaikan dan ketakwaan. Birrul walidain, ya, berbakti kepada orang tua. Tadi takwa. Wasidqu, as-sidqu kalau kita translate apa sidqu itu jujur. Wal adlu, adil. Wal ihsan, ihsan, kebajikan. Was sabru, sabar. Was syukru, syukur, sudah jadi bahasa kita. Wat tawakkul, tawakal, ya. Wal khauf, rasa takut, ya. War raja, itu lafaz syar'i, berharap. Wal hublillah, dan cinta kepada Allah. Al hub, ya. Wat ta'ah lillah wa rasul, taat kepada Allah dan Rasul. Tadi birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Wal wafa bil ahdi, menunaikan janji. Wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya, mimma yatadaman dzikru ma habahu Allah wa rasuluhu minal qalbi wal badan. Dan yang semisalnya diantara, ya, yang terkandung di dalamnya penyebutan apa yang Allah cintai dan Rasulnya, baik yang berkaitan dengan qalbu dan badan, ya, berkaitan dengan qalbu dan badan. Fahadihil umur yuhibbuhallahu wa rasuluhu, maka perkara-perkara yang disebutkan tadi adalah perkara yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Hiyat tariq al-musil ilallah, itulah jalan yang bisa menghantarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, yang maksudnya menghantarkan kepada surganya Allah, sehingga kita nanti bisa berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian apa? Ma'tarki ma nahallahu anhu wa rasuluhu, disertai dengan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah ta'ala dan dilarang oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kal kufru, seperti kekafiran, ya, seperti kekafiran. Dan kekafiran itu ada dua, ya, ada kufur akbar, ada kufur asghar. Nah, kufur akbar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kufur akbar itu ada kufur al-iba wal istikbar, kufur karena menolak dan menyombongkan diri seperti iblis. Ada kufrul juhud, kufur disebabkan pengingkaran terhadap perkara yang wajib diimani. Nah, kekufuran itu ada jenisnya kufur nifak, kufur karena kemunafikan, menampakkan iman, menyembunyikan kekufuran. Ada kufur al-istihza, kufur disebabkan mengolok-olok syariat, ya. Ada kufur, ya, diantaranya apa? Ada kufur syak, kufur yang sebabnya adalah ragu. Itu macam kekufuran. Kufur syak atau kufur syak atau kufur dzan, ya. Kufur karena praduga atau karena apa? Keraguan, ya. Taib. Kemudian ada kufur takzib, ada kufur karena mendustakan. Ya, ada kufur karena mendustakan. Nah, ada kufrul i'rad, ya. Wal jahal, kufur karena berpaling dan kebodohan, ya. Kufur karena berpaling dan kebodohan. Nah, contoh masyarakat jahiliyah dulu, walladzina kafaru amma unziru mu'ridun,
Dan orang-orang kafir mereka berpaling dari peringatan yang diperingatkan kepada mereka, yaitu kufur i'rad. Ya. Kufur i'rad. Nah, adapun kufur asghar, perkara yang disebutkan oleh nas syariat sebagai kekufuran tapi tidak menyebabkan keluar dari Islam. Ya, tapi tidak menyebabkan keluar dari Islam. Nah, di antaranya apa? Kufur nikmat. Ya, di antaranya kufur nikmat. Ya. Kemudian di antaranya apa? Contoh dalam hadis, sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun. Ya, mencela seorang muslim adalah kefasikan dan memeranginya adalah kekufuran. Ya. Itu kufur asghar, kufur kecil. Ya. Dalil bahwasanya itu adalah kufur kecil, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Apabila dua kelompok di kalangan orang beriman saling berperang, fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah di antara keduanya. Nah, Allah menamai kelompok yang saling bunuh-bunuhan ini, saling berperang ini sebagai ta'ifatani minal mu'minin, dua kelompok dari mu'minin, fasamahu mu'minin. Allah masih menamai mereka sebagai mu'min. Ya, berarti kufur dalam hadis tersebut adalah kufur asghar. Dan itu metode Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Nah, kemudian nifaq tadi ya, kemunafikan. Sama nifaq itu terbagi menjadi dua, nifaq besar, nifaq i'tiqadi dan nifaq asghar. Nifaq i'tiqadi ya, menampakkan keislaman, menyembunyikan kekafiran. Bentuk-bentuk nifaq i'tiqadi ini diantaranya apa? Benci kepada Islam, ya, benci kepada sebagian ajaran Islam, ya, benci kepada sebagian ajaran Islam. Nah, kemudian juga diantaranya apa? Benci kalau Islam mengalami kemajuan, ya, dan senang kalau Islam mengalami kekalahan atau kemunduran. Dan diantaranya membenci Rasul, ya, jadi membenci Rasul itu nifaq i'tiqadi. Ya, artinya dia ngaku Islam tapi punya kebencian terhadap syariat Islam, kepada ahli Islam. Nah, itu nifaq i'tiqadi. Ini mengeluarkan pelakunya dari Islam, dan ini yang menjadikan pelakunya fid darkil asfali minan nar. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Ya, sesungguhnya orang-orang munafik tempatnya adalah di dalam neraka yang paling dasar. Di dalam neraka yang paling dasar. Taib. Kemudian ya, di antaranya tadi harus meninggalkan kekufuran, ya, kemunafikan, wal kadzib, ya, meninggalkan dosa. Afwan, sebelumnya adapun nifaq asghar, kemunafikan kecil, maksudnya apa? Sesuatu yang disebutkan oleh lafaz syar'i oleh nas sebagai kemunafikan namun tidak mengeluarkan dari Islam. Ya, sebagaimana yang tertera dalam hadis, ayatul munafik salas. Ciri orang munafik ada 3. Idza haddatsa kadzab, kalau dia berbicara dia berbohong. Wa idza u'tumina khana, kalau diberi amanat khianat. Wa idza ahlafa ghadara, kalau berjanji ya dia apa? Mengingkari janji. Nah, di antara juga wa idza khasama fajar, kalau bertikai berselisih ini cenderung melampaui batas. Jadi fujur dalam khusumah. Kalau terjadi clash ini lebay gitu.
Cara menghadapi konfliknya itu berlebihan. Ya, ketika terjadi konflik, cara menghadapinya berlebihan itu ciri kemunafikan. Ya, ciri kemunafikan. Ya. Contoh misalkan ya. Ana ada kelas sama antum. Ya. Ana kesel. Ya, sampai ana mengatakan ke antum dasar bodoh. Ya. Antum nggak terima. Ya. Dan karena saking tidak terima dengan hal tersebut, cenderung fajir dalam khusumah. Ya, antum angkat perkara ini ke pengadilan. Ya. Jadi, permasalahan yang bisa diselesaikan dengan mudah gitu kan, ini dibikin ribet. Ya, fajir dalam khusumah. Ya, melampaui batas dalam konflik, dalam pertikaian. Itu ciri kemunafikan. Itu termasuk ayatul munafik, idza khasama fajara. Nah, baik, kemudian ya. Tadi wal kadzib, ya, meninggalkan kebohongan, dusta. Ya, wal ism, perbuatan dosa, wal ghadar, tadi ghadar ini menyalahi janji, wa qati'atur rahim wa nahwi dzalik, dan memutus rahim, memutus ikatan persaudaraan dan yang semisalnya. Fa'ala kulli muslim an yanzura fima amarallahu bih wa rasuluhu fayaf'aluh. Ya. Hendaknya bagi setiap muslim dia melihat kepada apa yang Allah perintahkan dan melihat kepada apa yang diperintahkan oleh Rasulnya, kemudian laksanakan. Ya, kemudian laksanakan. Dan melihat, memperhatikan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, kemudian tinggalkan. Nah, hadza huwa tariqullah wa sabiluhu, itulah jalan Allah. Itulah tariqullah wa sabiluhu, itulah jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taib, dan itulah dinuhu as-siratul mustaqim, itulah agamanya, itulah jalan yang lurus. Nah, ini PDF ini harus dirapihkan ya. Susunannya ini. Wa yaqul aidan, kemudian beliau juga mengatakan, bismillah, al-alfaz asy-syar'iyyah laha hurmah. Jadi lafaz-lafaz syariah ini memiliki kehormatan. Ya, lafaz-lafaz syariah ini memiliki hurmah. Ya, memiliki kehormatan. Wa min tamamil ilmi an yabhas an muradi rasulih biha. Ya. Liyuthbita ma asbatahu wa nafyi ma nafahu minal ma'ani. Nah, maka di antara kesempurnaan ilmu kita mencari maksud dari Rasulnya dengan lafaz tersebut. Jadi lafaz-lafaznya lafaz-lafaz yang terdapat di dalam nas-nas syar'i. Ya, kewajiban kita, ya, keharusan kita mengetahui maksud dari lafaz tersebut. Tujuannya apa? Supaya menetapkan apa yang memang ditetapkan dan menafikan apa yang memang dinafikan di antara makna-makna. Karena fa innahu yajibu alaina an nusaddiqahu fi kulli ma akhbar. Karena wajib bagi kita mempercayai segala apa yang dikabarkan. Wa nuti'uhu fi kulli ma aujaba wa amar. Dan mentaatinya di dalam segala yang diwajibkan dan perintahkan olehnya.
Nah, taib. Nah, kemudian selanjutnya tentang tahqiq makna al-umur as-sulukiyah. Ya, merealisasikan makna perkara-perkara ya yang berkaitan dengan suluk. Artinya apa? Berusaha merealisasikan kemudian mengetahui maksudnya dengan sebenar-benarnya dari makna tersebut. Ya. Taib. Wal ilmu bihududiha wa dhawabitiha asy-syar'iyyah huwa sabab fi tamyiz tilkal umur al-masyru'ah min ghairiha. Jadi mengetahui batasan-batasannya dan dhawabitnya, ketentuan-ketentuannya yang syar'i, itulah sebab kita bisa membedakan perkara-perkara yang disyariatkan dari yang lainnya. Ya, karena apa? Kadang-kadang ada kesalahpahaman dengan lafaz-lafaz tersebut sehingga salah dalam mengaplikasikannya. Ya, karena kesalahpahaman dari maksud dari lafaz-lafaz tersebut itu penting. Ini juga menunjukkan apa? Butuh keseriusan di dalam belajar. Ya, butuh keseriusan di dalam belajar. Ya. Supaya kita ngerti dengan sebenar-benarnya dan bisa merealisasikannya dengan benar. Ya, bisa merealisasikannya dengan benar. Ya. Taib. Nah, kemudian contoh misalkan ada orang yang salah faham. Ya. Ketika memahami ayat yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adzan fa'tazilun nisa fil mahid. Mereka bertanya kepadamu tentang mahid, tentang haid. Ya. Maka jauhilah wanita ketika sedang haid. Nah, dan yang dimaksud dengan mahid itu adalah tempat keluarnya darah haid. Dan itu yang dimaksud fa'tazilun, maksudnya larangan melakukan jima, hubungan badan dengan istri yang sedang haid. Nah, bukan larangan untuk bersama secara mutlak. Ya, ada yang salah memahami, istrinya sedang haid, dia tidur di masjid. Ya, dia tidur di masjid. Kenapa kamu tidur di masjid? Ya, istri saya lagi haid, kan ayatnya fa'tazilun nisa fil mahid. Jauhilah istri ketika sedang haid. Ya. Padahal praktek yang dilakukan oleh Rasul SAW ya tetap ya, beliau makan bareng, tidur bareng dengan istri-istrinya yang sedang haid. Ya. Nah, itu berarti kan ada kesalahpahaman dalam memahami lafaz-lafaz syar'i dan kesalahpahaman dalam mempraktekkan maksud dari nas-nas, lafaz-lafaz yang terdapat nas-nas syariat. Itu contoh saja, contoh ya, seperti itu. Nah, jadi kita penting mengetahui batasan-batasannya. Ya, mengetahui batasan-batasannya. Nah, karena kalau kita tidak mengetahui batasan-batasannya, ya kita akan salah dalam menghukumi. Ya, salah dalam menghukumi seperti itu. Ya. Ibadah apa batasannya? Syirik apa batasannya? Kekufuran atau apa batasannya? Ya kan? Ya. Dan yang semisalnya, sehingga kita bisa menentukan masing-masing perbuatan hukumnya sesuai dengan batasan-batasan tadi, sesuai dengan definisi tadi. Berarti apa? Ketika sesuai dengan yang definisikan, berarti itulah itu yang dimaksud. Ketika tidak sesuai dengan yang didefinisikan, berarti itu bukan itu yang dimaksud. Ya. Taib.
Nah, contoh misalkan apa? Di antara macam ibadah adalah mahabbah, cinta. Ya, cinta. Dan kita harus tahu batasannya, mana cinta yang merupakan ibadah, mana cinta yang merupakan tabiat atau adat. Ya. Berarti kalau cinta yang sifatnya ibadah tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah. Nah, ketika tidak tahu batasan-batasannya, ya, misalkan saya cinta dengan istri saya, oh kamu musyrik tuh, kamu cinta kepada selain Allah, bisa salah menghukumi, ya, bisa salah menghukumi, ya. Taib. Nah, kemudian fakathiran mimma yashtabih az-zuhud asy-syar'i masalan bil kasal wal ajz wal batalah anil awamir asy-syar'iyyah. Ya. Jadi kebanyakan sesuatu yang terjadi ishtibah, terjadi kerancuan di dalam memahami zuhud yang syar'i. Contoh misalkan zuhud yang syar'i dipahami zuhud itu malas, lemah, batolah, ya artinya apa? Ya lemah gitu kan. Ya. Menunda-nunda perintah syariat dan yang lainnya. Salah memahami. Ya, jadi yang seperti itu dianggap zuhud misalkan. Ya. Malas, misalkan nggak mau kerja, malas nggak mau kerja, wah zuhud. Berarti salah, dia nggak ngerti hakikat dari zuhud. Ya. Nah, kemudian contoh misalkan apa? Wa katsma yashtabi ar-raghbah asy-syar'iyyah bil hirs. Jadi raghbah secara syar'i ini terjadi ishtibah, terjadi apa? Kerancuan di dalam memahami raghbah. Raghbah itu apa? Termotivasi yang sesuai dengan syariat. Nah, salah dipahami dengan sikap apa? Toma, serakah. Ya. Wal amal alladzi dalla sa'yuhu alladzi dalla sa'yu sahibihi. Dan melakukan amalan yang pelakunya itu sesat dalam usahanya. Nah, dianggap orang bersemangat, tapi misalkan itu dianggap semangatnya sesuai dengan syariat, padahal tidak. Nah, baik, kita lanjutkan setelah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Taib. Jadi di antara lafaz syar'i yang terjadi ishtibah, ya, terjadi kesalahpahaman, yaitu tawakal. Ya. Tawakal ini samar, ya, dengan idhoah. Idhoah ini menyanyiakan, tidak usaha sama sekali. Itu dianggap sebagai ketawakalan. Ya. Sehingga seorang hamba menyanyiakan bagiannya. Dia mengira bahwasanya itu bentuk tafwid, bentuk menyerahkan urusan kepada Allah dan bentuk ketawakalan. Ya. Taib. Padahal itu adalah bentuk tadyi', bentuk melakukan kesia-siaan, ya, bukan ketawakalan. Jadi ketika seseorang misalkan, ya, menginginkan sesuatu tapi tidak disertai dengan usaha, ya, malah bermalas-malasan, kemudian dia mengatakan ini adalah tawakal, saya mau tawakal ke Allah, tapi dia tidak usaha, itu bukan tawakal, itu tadi, ya. Nah, taib. Nah, kemudian, ya,
Selanjutnya, ya, in kana thamat al-fadh mujmalah fi babil i'tiqad kal haiz wal jauhar wal jism ila al-akhir, fadzalika fi babis suluk tujadu al-fadh mujmalah kat tasawuf wal fana wal faqr wa nahwi. Nah, jadi ketika ada lafaz-lafaz mujmal, lafaz-lafaz yang global, ya, di dalam bab akidah, ya, contoh misalkan apa, lafaz haiz, jauhar dan jism, nah, ini dibahas di dalam masalah akidah. Demikian juga di dalam suluk ada lafaz-lafaz global seperti istilah tasawuf, fana, faqr dan yang semisalnya. Itu lafaz yang bersifat global, artinya tergantung apa maksud dari lafaz tersebut, ya. Jadi lafaz-lafaz tersebut pada dasarnya bukan lafaz syar'i, ya. Namun lafaz-lafaz tersebut lafaz yang memang multi tafsir, lafaz yang multi tafsir, dan makanya disebut dengan diistilahkan dengan al-alfaz al-mujmalah, lafaz-lafaz yang bersifat global. Nah, kemudian waqad taqarra anna mawqif as-salaf as-salih min al-alfaz al-mujmalah fil i'tiqad wa tafsil. Telah ada ketetapan, yang telah menjadi sebuah ketetapan bahwasanya sikap salafus saleh dalam menyikapi lafaz-lafaz yang bersifat global tadi di dalam i'tiqad itu dirinci, ya, ditafsil. Nah, maksudnya ditafsil apa dirinci? Fala yutliquna nafyaha wa itsbataha illa idza bayyana ma atsbata biha fahuwa thabit wa ma nufiya biha fahuwa manfi. Jadi salafus saleh dalam mensikapi lafaz-lafaz seperti itu tidak memutlakan baik penolakan atau penetapan. Jadi tidak memutlakan penolakan atau penerimaan, ya, penetapan. Nah, kecuali apabila jelas, ya, apa yang memang ada ketetapannya maka itu ditetapkan, atau jelas misalkan apa yang dinafikan darinya maka dia dinafikan. Fahum yanzuruna fi maqsudi qailiha, ya, maka mereka melihat maksud dari yang mengucapkannya, yang mengeluarkan istilah tersebut. Fa in kana ma'na sahihan qubil, kalau maknanya makna yang sahih, makna yang benar, maka diterima, ya, maka diterima. Nah, contoh misalkan apa, istilah takwil, ya, istilah takwil. Takwil ini termasuk lafaz yang global, ya. Jadi bisa dimaknai sahih, bisa dimaknai tidak sahih, ya. Takwil menurut salaf dahulu maknanya tafsir, maknanya tafsir. Maka apabila yang dimaksud dengan ta'wil adalah tafsir yang menjelaskan makna, maka itu adalah makna yang sahih. Maka itu adalah makna yang sahih. Sebagai salah satu contoh misalkan di dalam tafsir At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari banyak menggunakan istilah ini, ta'wilu hadhil ayah. Ta'wil ayat ini maksudnya tafsir. Nah, ada makna negatif, yaitu apa? Memalingkan suatu lafaz dari makna yang sahih
kepada makna yang tidak sahih. Nah, maka kalau yang seperti ini tercela. Ya, tidak boleh jadi memalingkan suatu lafaz dari makna yang benar kepada makna yang tidak benar. Itu diantara makna takwil. Atau memilih makna marjuh untuk suatu lafaz mengesampingkan makna yang rajih, itu juga termasuk takwil tanpa dalil yang menunjukkan kepada makna marjuh tersebut. Itu ini tercela. Itu tercela. Nah. Taib. Lakin yanbaghi at-ta'bir anhu bi alfaz nusus asy-syar'iyyah duna alfaz al-mujmalah. Tapi selayaknya mentakbirkannya, mengungkapkannya tentang makna tersebut dengan lafaz-lafaz yang sesuai dengan nas-nas syar'iyyah, bukan dengan lafaz-lafaz mujmalah. Dengan lafaz-lafaz bukan dengan lafaz-lafaz mujmalah, bukan dengan lafaz-lafaz yang global. Illa indal hajah maqaran tubainul murad wal hajah. Kecuali lafaz global tadi diungkapkan untuk suatu kebutuhan, ya, untuk suatu kebutuhan disertai dengan qara'in, indikasi yang menjelaskan maksud dan kebutuhan tersebut. Ya. Contoh misalkan tadi menggunakan istilah Tuhan, itu kan itu bukan lafaz syar'i. Tapi misalkan orang yang non Arab itu nggak ngerti tentang Rob kecuali diterjemahkan ke kalimat tersebut. Atau misalkan kalau orang Sunda Gusti, ya, itu lafaz mujmal, global, ya. Boleh kita gunakan, boleh untuk supaya memahamkan orang maksud dari lafaz tersebut. Nah, kemudian pertanyaan, apakah Tuhan, Gusti atau Pangeran itu lafaz syar'i? Bukan lafaz syar'i. Ya, itu boleh digunakan sifatnya untuk mengabarkan, untuk menjelaskan. Sehingga apakah Gusti, Tuhan atau Pangeran itu termasuk Asmaul Husna atau nama Allah? Bukan. Nah, bukan. Itu hanya sekedar digunakan untuk menjelaskan maksud, ya, dari kalimat Rob atau dari kalimat Ilah dan yang semisalnya. Nah, itu contoh. Nah. Taib. Nah, contoh dari mislu an yakuna al-khitab ma'a man la yatimul maqsud ma'ahu illa in lam yukhatib biha. Nah, contohnya apa? Khitab, ya, komunikasi, ya, untuk berkomunikasi bersama orang yang tidak sempurna maksud dari komunikasinya tersebut, kecuali kalau dia tidak diajak bicara dengan gaya bahasa tersebut, ya, dengan gaya bahasa tersebut. Ya, misalnya orang awam nggak ngerti kita dakwah ke kalangan awam, belum mengerti istilah ilah, istilah Rob, ya, kemudian kita menggunakan pendekatan dengan bahasa yang mereka pahami. Nah, itu contohnya. Taib. Berkata Abul Abbas Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala menjelaskan sikap yang benar dari lafaz-lafaz tersebut. Nah, kata beliau, wa amal alfaz allati laysat fil kitab wa sunnah wala tafaqas salaf ala nafiha wala au itsbatiha fahadhihi laysa ala ahadin an yuwafiqa man nafaha au asbata hatta yastafsir an muradihi fa in arada biha ma'nan yuwafiq khabar rasul aqarra bihi wa in arada biha ma'nan yukhalif khabar rasul ankarahu, ya, ankarahu. Nah,
Adapun lafaz-lafaz yang tidak terdapat di dalam kitab dan sunnah, namun tidak disepakati oleh salaf atas penafiannya, penolakannya atau penetapannya. Jadi lafaz tersebut nggak ada dalam kitab dan sunnah, tapi salafun, ya, salafus saleh pun tidak sepakat menolak atau menerima lafaz tersebut. Nah, maka fahadihi, kata beliau, yang seperti ini laisa ala ahad an yuwafiqa man nafaha. Ya, maka tidak selayaknya bagi seseorang menyepakati orang yang menafikannya atau menetapkannya sampai dia mengetahui maksudnya. Apakah yang dimaksud adalah benar atau salah. Ya. Fa in arada biha ma'nan yuwafiqu khabar Rasul aqarra bih. Namun kalau yang dia maksud adalah suatu makna yang sesuai dengan khabar dari Rasul, maka dia mengakuinya. Ya, dia mengakuinya. Wa in arada biha ma'nan yukhalifu khabar Rasul ankarah. Dan apabila dia memaksudkan dengannya makna yang menyelisih khabar dari Rasul, maka dia mengingkarinya. Nah, thumma ta'bir an tilkal ma'ani in kana fi alfadhi ishtibah aw ijmal abara bi ghairiha aw bayyana muradahu biha bihaitsu yahsulu ta'rif al-haq bil wajhi syar'i. Ya, fa inna katsiran min nizain nas sababu alfadhun mujmalah mubtada'ah wa ma'anin mushtabihah. Ya. Kemudian pengungkapan dari makna-makna tersebut apabila lafaz-lafaznya terjadi ishtibah, kesamaran atau sifatnya global, ya, maka dia mengungkapkan dengan selainnya, ya, mengungkapkannya dengan selain lafaz-lafaz yang ishtibah dan global tadi. Kemudian menjelaskan maksud daripadanya, ya, dengan artian dia mendapatkan bihaitsu yasul ta'rif al-haq biwajh syari. Ya, dengannya bisa tercapai, ya, pendefinisian kebenaran sesuai dengan syariat. Nah, karena apa? Kebanyakan dari pertikaian di antara manusia, nah, sebabnya apa? Lafaz-lafaz yang global tadi. Al-alfad al-mujmalah, lafad-lafad yang baru, dan makna-makna yang mushtabihah, makna-makna yang memang terjadi kesamaran maksud di dalamnya. Ya. Baik. Kemudian wa idza kana ahlul kalam ahdatsu alfadhan mujmalah fi suluk hadhil alfad umuman la takhlu min mukhalafat lil kitab was sunnah, ya, idafatan ila ma fiha min at-takalluf asyadid, ya, wa ta'qid fil alfad wal ma'ani. Ya, apabila ahlul kalam, ya, mereka mengada-ngadakan lafaz yang global di dalam bab suluk, nah, maka lafaz-lafaz tersebut secara umum tidak steril dari menyelisihi kitab dan sunnah. Ditambah lagi ada unsur takalluf, ya, memaksakan diri, dan ta'qid fil alfad dan makna, ya. Taib. Fawa'aru ay al-mutakallimun wal mutasawwifah at-tariq ila tahsiliha. Ya, maka mereka, ya, para mutakallimun dan mutasawwifah mendapatkan kesulitan untuk menghasilkannya. Ya, wa atalul kalam fi isbatiha ma'aqilati naf'iha, kemudian banyak berbicara untuk menetapkannya padahal sedikit manfaatnya. Ya. Fahuwa lahmun jamal kis ala ra'si jabal wa'arin la sahla fayartaqi wala samin fayantakhil fayatulu alaika tariq. Ya, maka itu diibaratkan apa? Daging unta, ya,
yang kecil, ya, kurus di atas bukit yang curam, ya, tidak mudah sehingga bisa naik, ya, dan tidak juga gemuk sehingga bisa berpindah, sehingga apa, fayatul alaika tariq, sehingga jalannya menjadi panjang, wa yuwasi'u lakal ibarah, dan ibarahnya atau pengungkapannya menjadi panjang lebar, wa ya'ti bi kulli lafdin gharib wa ma'na aghrab min lafzi, kemudian datang dengan lafaz yang asing dan maknanya lebih asing lagi daripada lafadznya, susah dipahami maksudnya, ya. Fa idza wasalta lam tajid ma'aka hasilan ta'ilan, nah ketika kamu sampai kamu tidak mendapatkan hasil yang bermanfaat, ya, hanya sekedar mendengar ja'ja'ah, ya, hanya sekedar mendengar suara yang ditumbuk tapi tepungnya nggak ada. Ya, hasilnya nggak ada. Nah, wa ma dzalika kullu fa inal mawqif as-sahih min tilkal alfaz mujmalah fi suluk at-tafsil fala tunfa bi itlaq kama la tuthbat bi itlaq, ya, wa innama yastafsir an maqsud qailiha. Nah, walaupun demikian, ya, sikap yang sahih dari lafaz-lafaz tersebut, ya, lafaz yang global di dalam suluk adalah dirinci, ya, jadi tidak dinafikan secara mutlak sebagaimana tidak ditetapkan secara mutlak, tapi dicari, ya, maksud dari yang mengucapkannya apa, apakah maknanya sahih atau tidak. Nah, kalau memang maknanya sahih diterima, namun disertai dengan memperhatikan pengungkapannya dengan lafaz-lafaz nusus syariah. Nah, maka kalau maksudnya adalah makna yang rusak, maka ditolak. Ya, jadi dalam bab suluk, ya, jadi ada istilah-istilah yang tadi, ya, global, ya, tergantung orang memaksudkannya apa, ya, dalam hal tersebut, ya. Tapi ini saja mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan malam ini, ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.